Pada musim dingin tahun 1807, saat pasukan Napoleon menyapu Portugal, rombongan istana kerajaan melarikan diri menyeberangi Atlantik ke Brasil. Bagi monarki Portugis itu adalah pelarian yang memalukan, tetapi bagi seorang putri yang ambisius, itu adalah kesempatan seumur hidup. Dikap sebagai monster oleh para pengkritiknya, diejek karena penampilannya, dan ditakuti karena ambisinya yang tak kenal lelah, Carlota Joaquina mendapatkan reputasi sebagai salah satu ratu paling buruk namanya dan paling dibenci dalam sejarah Eropa. Carlota Joaquina dari Spanyol lahir pada tanggal 25 April 1775 dan merupakan anak tertua yang masih hidup dari calon Raja Spanyol, Carlos keempat, yang naik takhta di sana pada tahun 1788. Seorang putra yang lahir lebih dulu, Charles, telah meninggal sebelum Carlota lahir. Meskipun ibunya, Maria Luisa dari Parma, masih cukup muda ketika Carlota lahir, tahun-tahun berikutnya membawa serangkaian tragedi keluarga. Meskipun dia melahirkan beberapa putri yang sehat, setiap putra yang lahir setelahnya meninggal saat masih bayi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang suksesi dan membuat Carlota berada dalam garis pewaris tahta selama sebagian besar masa kecilnya. Akhirnya, seorang putra sehat bernama Ferdinand lahir pada tahun 1784 ketika Carlota berusia 9 tahun. Mungkin kesadaran akan posisinya dalam garis suksesi sejak usia dini itulah yang membangkitkan keinginan akan kekuasaan dalam diri Carlota yang kemudian membentuk kehidupannya di masa depan seperti yang akan segera kita lihat. Saat tumbuh dewasa, Carlota menerima pendidikan yang ketat dari para pengajarnya yang beragama Katolik Roma dengan fokus pada mata pelajaran yang dianggap sesuai untuk seorang putri kerajaan. Ini termasuk campuran pelajaran sejarah, geografi, dan bahasa, serta kegiatan seperti melukis, menjahit, dan menulis. Hal ini membuatnya sangat terpelajar dan cerdas, meskipun tidak banyak membantu menekan kepribadian nakal dan suka bermain yang sering diingat orang darinya. Namun di balik tembok istana kerajaan, kehidupan keluarga jauh dari kata stabil. Ibu Carlota adalah sosok yang sangat mendominasi di istana kerajaan, dan bahkan ada rumor tentang perselingkuhan dengan kepala pemerintahan Spanyol Manuel Godoy. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang dibenci di masyarakat Spanyol dan sebagian dari reputasi buruk Carlota di kemudian hari sampai batas tertentu merupakan akibat dari dirinya dianggap sama seperti ibunya. Selain kekacauan di lingkungan istana ini, Spanyol juga telah mengalami kemunduran pesat sebagai kekuatan sejak pertengahan abad ke-17, namun masih mempertahankan kekaisaran kolonial yang luas di Amerika, membentang dari California dan Kuba hingga ke selatan sampai Chili dan Argentina. Jadi, bahkan setelah Ferdinand lahir pada tahun 1784, Carlota tetap mempertahankan posisi penting sebagai putri sulung dari calon Raja Spanyol. Hal ini menjadikannya salah satu calon pengantin kerajaan paling berharga di Eropa. Dan pada tahun 1785, di usianya yang baru 10 tahun, ia dinikahkan. Usia yang sangat muda, bahkan menurut standar abad ke-18. Namun ini baru awal dari sebuah pernikahan yang akan berujung pada skandal, kebencian, dan intrik politik. Sejak akhir tahun 1770-an, negosiasi sudah berlangsung antara pemerintah Spanyol dan Portugal agar Carlota menikah dengan Dom John, pewaris kedua tahta Portugal. Orang tua John yang merupakan paman dan keponakan naik takhta sebagai penguasa bersama Portugal, Raja Peter yang ketiga dan Ratu Maria yang pertama pada tahun 1777. Sementara Peter meninggal pada tahun 1786, Maria hidup hingga tahun 1816. Sehingga kehidupan Carlota sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan ibu mertuanya, Ratu pertama Portugal yang memerintah sendiri. Sebuah perjanjian di mana Carlota akan menikah dengan Dom John disepakati pada tahun 1785. Dan pernikahan perwakilan berlangsung pada bulan Mei tahun itu beberapa minggu setelah ulang tahunnya yang ke-10. Sementara itu John berusia 18 tahun. Karena usia Carlota yang masih muda, disepakati bahwa pernikahan tersebut tidak akan dijalani sebagai suami istri sampai tahun 1790 ketika ia dianggap cukup dewasa untuk mengandung dan melahirkan anak. Namun hanya beberapa hari setelah pernikahan proksi, sang putri berusia 10 tahun itu dikirim ke Lisbon bersama rombongan Spanyol, meninggalkan keluarganya bertahun-tahun sebelum pernikahan itu benar-benar dimulai. Akibatnya, ia berada di istana Portugis ketika politik kerajaan berubah pada tahun 1788. Pada tanggal 11 September tahun itu, kakak iparnya, pewaris tahta Dom Jose, meninggal karena cacar, meninggalkan suami Carlota sebagai pewaris baru.
Selain itu, Ratu Maria menderita depresi selama sebagian besar hidupnya di masa tua dan bahkan dinyatakan gila pada tahun 1792. Ini berarti bahwa John diharapkan untuk mengambil alih sebagai wali raja dan penguasa de facto sejak tahun 1790-an, menjadikan Carlota semacam permaisuri tidak resmi sejak usia muda. Sebagai pengakuan atas status mereka yang tinggi, John dan Carlota menyandang gelar Pangeran dan Putri Brasil. Pada tahun 1790-an dan 1800-an, ketika Carlota semakin menjadi sosok yang menonjol di istana Portugis, ia menjadi sasaran ejekan dan kebencian, baik di kalangan istana maupun masyarakat Portugis yang lebih luas. Dia dipandang sebagai seorang wanita yang haus kekuasaan dan tidak memahami budaya istana yang konservatif di sekitarnya. Dibesarkan di lingkungan istana Spanyol yang jauh lebih mewah, dia kesulitan beradaptasi dengan budaya kerajaan Portugal yang sangat religius dan sederhana. Kepribadiannya yang belak-belakan, keterlibatannya dalam politik, dan perilaku publiknya yang tidak biasa untuk seorang wanita kerajaan memicu gosip dan rumor jahat yang semakin diperparah oleh xenofobia anti-Spanyol yang meluas. Meskipun dia banyak dikritik karena perilakunya, dia justru diserang jauh lebih kejam karena penampilannya. Selama tinggal di Lisbon, penulis Prancis Laure Junot, Adipatni Abrantes, menuliskan salah satu deskripsi paling pedas tentang Carlota. Wajahnya yang jelek, rambutnya yang kotor dan acak-acakan, bibirnya yang sangat tipis dan keunguan, dihiasi dengan kumis tebal, giginya tidak rata seperti seruling pan. Saya tidak bisa meyakinkan diri sendiri bahwa dia adalah seorang wanita. Namun saya tahu fakta-fakta pada saat itu yang dengan jelas membuktikan sebaliknya. Suami sang Duchess, Jang Andre Juno, juga mengungkapkan perasaan yang sama setelah tiba di istana Portugis. Konon dia berseru, "Ya Tuhan, betapa jeleknya dia. Ya Tuhan, betapa jeleknya sang putri. Betapa jeleknya mereka semua." Dan bukan hanya para pengamat Perancis yang membuat komentar pedas seperti ini. Catatan kontemporer sering menggambarkan Carlota sebagai wanita bertubuh pendek dengan wajah yang dipenuhi bekas luka cacar, hidung mancung melengkung yang menonjol, dan rahang bawah Bourbon yang menonjol khas. Sementara beberapa penulis juga menyoroti posturnya yang agak membungkuk. Dalam banyak hal, dia adalah kebalikan dari standar kecantikan istana abad ke-18. Salah satu catatan di kemudian hari yang sangat kejam, bahkan menyatakan bahwa dia memiliki, kutip, kepala paling aneh dan mengerikan yang pernah ada di muka bumi. Citra publiknya hanyalah salah satu sumber penderitaannya. Di balik layar, pernikahan Carlota juga tidak bahagia. Mereka memiliki anak pertama bersama pada tahun 1793, seorang putri bernama Maria Teresa. 8 anak lagi lahir dalam 13 tahun berikutnya. Hanya satu dari mereka, Francisco Antonio, yang meninggal muda. Meskipun ketegangan dalam pernikahannya semakin meningkat, Carlota dikenal sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anaknya. Namun, bahkan perannya sebagai ibu pun dikelilingi oleh skandal karena desas-desus yang terus-menerus di istana mengklaim bahwa tidak semua anaknya adalah anak kandung John, dengan kecurigaan khusus tertuju pada putranya, Miguel. Klaim-klaim ini tidak pernah terbukti, namun hal tersebut menambah suasana gosip dan permusuhan yang terus mengikuti dirinya sepanjang hidupnya. Namun, pernikahan tersebut tetap bermasalah karena kurangnya kasih sayang dari John dan bahkan semakin diperparah oleh perilakunya yang semakin tidak menentu. Hidup di zaman ketika gagasan pencerahan dan revolusi Prancis menyebar ke seluruh Eropa, ia diliputi ketakutan obsesif bahwa revolusi tersebut akan sampai ke Portugal. Desas-desus di istana bahkan menyebutkan bahwa ia berkeliaran di lorong-lorong istana kerajaan pada malam hari dalam keadaan setengah linglung. Pada awal tahun 1800-an, pernikahan kerajaan telah berubah menjadi perang politik terbuka. Pada tahun 1805, saat itu Carlota berusia 30 tahun, ia bersekongkol untuk merebut kekuasaan dari suaminya, sang pangeran pemangku raja, dengan merencanakan penangkapannya dan menyatakan bahwa ia tidak layak memerintah, persis seperti yang terjadi pada ibunya. Namun rencana itu terbongkar dan para komplotannya ditangkap. Carlota lolos dari penjara hanya karena John menolak untuk mengungkapkan skandal itu secara terbuka. Sebagai gantinya, dia mengasingkannya ke istana Kelus dan Ramillion, sementara dia menarik diri ke Mafra, yang secara efektif mengakhiri pernikahan mereka. Selama masa pengasingan inilah, dia mendapat julukan yang terkenal buruk, si pengomel dari Kelus. Kehidupan Carlota di Portugal, terutama sejak sekitar tahun 1806, dibentuk oleh perkembangan politik yang lebih luas di Eropa Barat.
Beberapa tahun setelah dia menikah dengan John, revolusi Prancis pecah pada tahun 1789. Awalnya itu adalah revolusi moderat yang bertujuan untuk membentuk monarki konstitusional. Secara bertahap, revolusi itu menjadi semakin radikal dan akhirnya berkembang menjadi kontra-revolusi serta perang pan-Eropa pada tahun 1792. Hal ini secara bertahap menarik hampir semua kekuatan di Eropa. Portugal adalah salah satu pengecualian. Selama berabad-abad, kerajaan tersebut sebagian besar berusaha menghindari keterlibatan dalam perang agama dan dinasti yang tak berkesudahan di Eropa. Di sisi lain, Portugal memiliki aliansi longgar dengan Inggris yang sudah terjalin sejak awal tahun 1660-an ketika Katarina dari Braganza menikah dengan Raja Charles II dari Inggris. Ini berarti bahwa Portugal memang ikut serta dalam perang koalisi pertama melawan Prancis pada tahun 1793, tetapi tidak pernah memainkan peran utama dalam perang revolusi Prancis yang berlangsung secara sporadis hingga akhir abad ke-18. Yang mengubah segalanya bagi Portugal dan bagi Carlota adalah kebangkitan Napoleon Bonaparte dan penaklukannya atas sebagian besar daratan Eropa antara pertengahan tahun 1790-an hingga pertengahan tahun 1800-an. Pada tahun 1807, setelah menaklukkan Jerman dan Polandia, Napoleon kembali ke barat dan menyerbu Portugal dengan tujuan memasukkan keluarga kerajaan Iberia ke dalam kekaisarannya. Sebagai contoh, ia menjadikan salah satu saudaranya, Joseph, sebagai Raja Spanyol pada tahun 1808. Sebelum itu terjadi, Portugal telah ditaklukkan, dan Carlota bersama seluruh kalangan istana dan pemerintahan melarikan diri melintasi Samudra Atlantik untuk mendirikan pemerintahan di pengasingan di Brasil, koloni besar Portugis di Amerika Selatan. Setelah perjalanan yang mengerikan pada musim dingin tahun 1807, di mana Carlota terpaksa mencukur kepalanya karena wabah kutu di atas kapal, akhirnya rombongan istana Portugis di pengasingan tiba di Rio de Janeiro. Ia akan menghabiskan 13 tahun berikutnya di Brasil, namun tahun-tahun di sana terbukti menjadi salah satu masa paling penuh gejolak dan ambisius secara politik dalam hidupnya. Di Amerika Selatan, ambisi Carlota untuk memerintah benar-benar mulai terlihat jelas. Sementara ibu mertuanya tetap menjadi penguasa nominal Portugal dan kekaisaran kolonialnya, peristiwa-peristiwa di tempat lain di Amerika Selatan memberikan kesempatan bagi Carlota untuk memperluas pengaruhnya. Perang kemerdekaan pecah di seluruh koloni Spanyol pada akhir tahun 1800-an setelah Prancis mengambil alih Spanyol sendiri di Eropa. Salah satu faksi di wilayah Wakil Raja Rio de la Plata bahkan mengusulkan agar Carlota menjadi pemangku tahtanya, sebuah gerakan yang kemudian dikenal sebagai Carlotisme. Hal ini masuk akal jika kita mempertimbangkan bahwa Carlota adalah putri Raja Carlos keempat dari Spanyol. Rencana ini mendapat dukungan dari Laksamana Inggris Sir Sidney Smith, tetapi menghadapi penolakan dari suaminya sendiri, pemerintah Portugis yang sedang di pengasingan, pejabat Spanyol, dan banyak elit lokal. Carlota juga merusak peluangnya sendiri dengan bersikeras menjalankan kekuasaan sebagai seorang ratu absolut, sementara banyak pendukungnya membayangkan dirinya hanya sebagai simbol konstitusional. Gerakan ini secara bertahap runtuh, dan setelah Perang Kemerdekaan Amerika Latin, Provinsi Bersatu Rio de la Plata akhirnya berkembang menjadi Republik Argentina. Masa Carlota di Brasil juga penuh kontroversi dalam berbagai hal lain. Dia meremehkan orang-orang, sering minum alkohol, dan diduga mulai minum teh ganja, serta menjadi bahan rumor yang terus-menerus tentang perselingkuhannya dengan seorang pengusaha Brasil terkemuka. Namun di tengah skandal ini, datanglah momen yang telah lama dia nantikan. Pada tanggal 20 Maret 1816, Ratu Maria Pertama meninggal pada usia 81 tahun. Pada usia 40 tahun, Carlota akhirnya meraih gelar yang telah ia tunggu selama puluhan tahun, menjadi permaisuri Portugal. Namun setelah akhirnya mendapatkan mahkota, pertempuran politik terbesarnya masih menantinya. Pada saat mereka menjadi raja dan ratu, Portugal sudah lama dibebaskan setelah Portugis dan Spanyol dengan bantuan besar dari Inggris mengusir Prancis dari semenanjung Iberia pada tahun 1813 dan 1814 ketika Kekaisaran Napoleon runtuh akibat invasinya ke Rusia yang salah perhitungan pada tahun 1812. Namun demikian, istana kerajaan Portugis tidak langsung kembali ke Lisbon, bahkan setelah kejatuhan terakhir Napoleon pada musim panas tahun 1815. Penundaan tersebut disebabkan oleh ketidakpastian yang mendalam tentang kerajaan seperti apa yang akan didirikan kembali setelah Perang Napoleon.
Ketidakpastian itu akhirnya memuncak dengan revolusi liberal tahun 1820 ketika pemberontakan militer menuntut pembentukan monarki konstitusional dan memaksa keluarga kerajaan untuk kembali ke Portugal. Pada tanggal 26 April 1821, mereka meninggalkan Brasil. Menurut Viscount Porto Seguro, emosi raja dan keluarga kerajaan saat meninggalkan Brasil terlihat dari air mata semua orang, kecuali sang ratu. Carlota yang tidak pernah menikmati kehidupan di Brasil dikabarkan sangat senang bisa pergi. Sebuah kisah terkenal bahkan menyebutkan bahwa sebelum naik ke kapal, Carlota mengguncangkan debu dari sepatunya sambil berkata, "Aku bahkan tidak akan membawa debu dari negeri ini." Setelah kembali ke Portugal, João menerima konstitusi pertama negara itu pada tahun 1822. Konstitusi itu berusaha mengakhiri absolutisme di Portugal, namun hanya sedikit berhasil dan dengan cepat ditinggalkan pada tahun 1823. Pada saat yang sama, Brasil memisahkan diri untuk menjadi Kekaisaran Brasil yang merdeka di bawah putra Carlota, Pedro, pada tahun 1822, membuat Portugal kehilangan sebuah koloni yang selama abad ke-18 sangat diandalkan Portugal untuk kekayaannya. Revolusi liberal mencerminkan situasi politik yang kompleks yang dihadapi Carlota, suaminya, dan seluruh lingkungan istana ketika mereka kembali setelah Perang Napoleon berakhir. Perebutan kekuasaan pun terjadi ketika Carlota bersekutu dengan putra bungsunya Miguel untuk mencoba merebut kekuasaan dari suaminya. João sempat menjadi tahanan meskipun tidak secara resmi, namun intervensi Inggris pada tahun 1824 menyebabkan Miguel diasingkan dan João beserta para pendukungnya kembali menguasai pemerintahan. Ia kemudian memerintah hingga wafat pada bulan Maret 1826 dalam usia 58 tahun. Merupakan sebuah keajaiban bahwa pernikahan Carlota bertahan hingga salah satu pihak meninggal dunia meskipun penuh pertengkaran dan ia menolak untuk menjenguk suaminya di saat-saat terakhirnya. Wafatnya John membuat Portugal terjerumus ke dalam krisis suksesi yang rumit. Miguel, yang diharapkan menjadi pewaris tahta, masih berada di pengasingan. Sementara, seperti yang telah disebutkan, kakak laki-lakinya Pedro sedang memerintah Kekaisaran Brasil yang baru merdeka. Pedro sempat mengklaim tahta Portugal sebelum turun tahta demi putrinya yang masih muda, yang kemudian menjadi Ratu Maria yang kedua pada Mei 1826. Miguel kemudian kembali pada tahun 1828 untuk merebut kembali mahkota dengan rencana mencegah perang saudara dengan menikahi keponakannya Ratu Maria, meskipun hal ini tidak pernah terwujud. Pada saat pergantian penguasa yang cepat terjadi antara tahun 1826 dan 1828, Carlota telah tersingkir dari politik Portugal. Meskipun Miguel sebelumnya bersekutu dengan ibunya, ia tidak memanggil ibunya kembali ke istana setelah ia menjadi raja pada tahun 1828. Sebaliknya, ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dengan penuh kepahitan dan terasing dari kehidupan istana, tinggal di pedesaan di luar Lisboa di Istana Queluz. Ia meninggal pada tanggal 7 Januari 1830 dalam usia 54 tahun. Pada saat itu, Perang Saudara baru sedang berlangsung, yang akhirnya berakhir 4 tahun kemudian dengan Miguel digulingkan. Ia menjalani sisa 32 tahun hidupnya dalam pengasingan dengan Ratu Maria yang kedua merebut kembali tahta pada tahun 1834. Carlota awalnya dimakamkan di Sintra sebelum dimakamkan ulang pada tahun 1854 di samping suaminya yang terpisah di makam kerajaan dinasti Bragança di Lisboa. Meskipun ia selalu bercita-cita untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar, Carlota Joaquina tetap menghabiskan hampir seluruh masa dewasanya di pusat salah satu monarki terbesar di dunia, menjabat sebagai ratu atau putri yang bertindak sebagai wali raja Portugal dan kekaisaran luasnya yang membentang di Brasil, Afrika, dan Asia. Bagi musuh-musuhnya, dia adalah ratu asing yang jelek, licik, dan haus kekuasaan. Bagi yang lain, dia adalah wanita yang cerdas dan bertekad kuat yang menolak menerima batasan yang dikenakan pada wanita kerajaan di zamannya. Mungkin kebenarannya ada di antara keduanya. Bagaimanapun juga, dia tetap menjadi salah satu ratu yang paling menarik dan kontroversial dalam sejarah Iberia. Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton video ini tentang Carlota Joaquina dari Spanyol. Saya harap kalian menganggapnya menarik. Beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda ingin lebih banyak konten tentang keluarga kerajaan atau keluarga kerajaan Spanyol atau Portugis, beritahu saya juga di kolom komentar di bawah. Saya harap kalian sudah berlangganan agar bisa melihat semua video saya segera setelah saya unggah.
Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa melihat semua video saya segera setelah saya unggah. Dan itu saja dari saya, jadi saya akan bertemu kalian semua di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.